Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Budi Muda dapat kembali berjumpa dalam kabar sukacita. Dan seperti biasa, selain kita menikmati pujian, kita juga akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini dari GPIG Jemaat Bethel London Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Pendeta Marlina Palangan. Shalom Bu Pendeta, kabar baik hari ini? Kabar baik, shalom. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tema sukacita melampaui keadaan. Tapi seperti biasa kita akan buka perjumpaan kali ini dengan doa. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Marlina untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Para pemirsa yang ada di sini dan yang ada di rumah, sebelum kita mulai acara kabar sukacita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul dalam siaran kabar sukacita TVRI Gorontalo. Kami mohon sertailah acara kami saat ini agar boleh berjalan dengan lancar dan mendatangkan sukacita bagi setiap pemirsa TVRI Gorontalo yang mendengarnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, sukacita melampaui keadaan. Seperti apa firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini? Saya persilakan Ibu Pendeta Marlina untuk menyampaikan firman Tuhan tentang sukacita melampaui keadaan. Silakan. Baik, bacaan saat ini saya ambil dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu yang ada di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa TVRI Gorontalo. Dan terima kasih kepada pimpinan TVRI Gorontalo yang mempercayakan gereja kami, Gereja Bethel London, untuk meliput acara kabar sukacita hari ini. Dan saya akan membahas tema sukacita melampaui keadaan. Fakta yang kita jumpai, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam hidup ini tidak selamanya kita senang-senang, tidak selamanya hidup yang kita jalani ini mudah. Ada masalah-masalah yang kadang sulit kita hadapi, kadang kita mengalami kesulitan yang sangat besar, kadang ada air mata dan kegagalan, bahkan ada orang yang mengalami kehancuran, bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang sukacita yang sejati. Sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Sukacita yang walaupun dalam keadaan yang sulit, dia tetap bersukacita. Dan sukacita ini yang walaupun dalam keadaan yang sulit, kita hanya bisa dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya memang kalau kita kembali dalam pembacaan yang sudah disampaikan Ibu Pendeta Marlina bahwa di Roma 8 ayat 28 harusnya kita selalu bersukacita begitu ya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Intinya adalah mendatangkan kebaikan. Nah, kalau misalnya tadi sempat disampaikan Ibu Pendeta, ya hidup kita kan tidak akan baik terus, tapi ternyata masalah baik dalam keluarga datang atau dari luar, dari pekerjaan, dari lingkungan. Nah, bagaimana melihat mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu untuk diimani oleh orang percaya? Karena memang sebenarnya masalah ada, Ibu Pendeta. Bagaimana kita melihat bahwa keadaan tidak membatasi kita harus bersukacita? Sukacita ini kita dapatkan dari Tuhan. Dan itu pemberian dari Tuhan. Dia berbeda dengan happy, bahagia yang ditawarkan oleh dunia. Berbeda, sukacita dari Tuhan berbeda dengan kebahagiaan. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Kita boleh pergi berjalan-jalan, sesudah itu kita senang.
Oh jadi kalau lagi pusing, jalan-jalan begitu ya. Kita boleh pergi jalan-jalan lalu kita mendapatkan kesenangan. Tetapi ketika kita balik ke rumah, kita bisa mengalami lagi persoalan yang sama. Ya. Jadi artinya itu yang membedakan. Membedakan. Ya? Sukacita di dalam Tuhan, walaupun kita susah, walaupun kita ada masalah, kita percaya bahwa dalam keadaan susah ini pasti saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. Ketika kita senang, kita bisa mengalami keputusasaan secara duniawi, berbeda dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan ada syarat ternyata kalau kita lihat di Roma 8 ayat 28, ya. Tulisannya di firman Tuhan ini adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini maksudnya apa, Bu Pendeta? Bagi mereka yang melekat pada pokok anggur yaitu Yesus, dia akan mendapatkan sukacita karena sukacita itu sumbernya hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya, kalau dia tidak melekat dengan Tuhan, maka sukacita itu tidak didapatkannya. Ketika dia mengalami masalah yang besar, dia percaya bahwa masalah ini akan lewat. Tidak akan selamanya. Dan kekuatan itu hanya didapatkan ketika dia memiliki sukacita di dalam Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan buat orang percaya begitu ya. Karena setiap masalah boleh datang, tapi itu sementara begitu. Tidak akan persoalan itu tidak punya jalan keluar begitu maksudnya. Tidak selamanya masalah itu akan berlangsung secara lama. Tetapi secara iman kita percaya Yesus akan menolong menyertai Sang Immanuel. Akan menyertai sehingga persoalan sepelik apapun. Sesulit apapun. akan mampu diselesaikan karena Yesus yang menyertai. Itu janji Tuhan Yesus, bukan janji manusia. Bentuknya seperti apa? Melekat pada Kristus berarti dia punya kedekatan dengan Yesus atau Tuhan. Melekat pada Kristus berarti dia punya hubungan baik dalam doa, baik dalam membaca firman, baik dalam persekutuan ibadah. Secara spiritualitas, keintiman dia dengan Tuhan hadir dalam jiwanya yang membuat dia ketika mengalami masalah besar, dia tahu bahwa persoalan yang dia hadapi akan mampu dia selesaikan bersama dengan Tuhan. Syaratnya itu pasti. Bersama dengan Tuhan. Tidak boleh ada mengandalkan diri sendiri. Pikiran sendiri, mengandalkan diri sendiri. Kenapa tidak boleh? Sedangkan Tuhan mungkin ya kadang ada orang bilang ya saya kan dikasih hikmat dari Tuhan misalnya, atau saya sekolah tinggi, saya punya kekayaan yang luar biasa. Yang pastinya apakah itu jadi modal dia untuk bilang kecil masalah ini? Apakah boleh seperti itu? Sebenarnya tidak boleh. Meskipun dia pintar sekali, meskipun kaya dia sekali, memiliki kekayaan, meskipun dia punya karir besar, karena ada banyak fakta dalam dunia ini, orang sukses ketika dia tidak mampu mengatasi persoalannya dia depresi. Bisa depresi. Artis-artis ketika popularitasnya meninggi, lalu tidak mampu secara jiwa karena kedekatan dengan Tuhan dia juga rapuh dan mengalami keputusasaan. Tetapi ketika dia melekat dekat dengan Tuhan, maka persoalan yang dia hadapi, jiwanya akan mengatakan bersama dengan Tuhan, persoalan ini saya mampu selesaikan. Tadi Bu Pendeta bilang masalah akan selesai, masalah akan terlampaui begitu ya. Tapi ada orang berdoa dalam menghadapi masalah hidupnya 10 tahun belum dapat jawaban. 20 tahun belum dapat jawaban. Bahkan sampai hari ini kita tidak tahu ada masalah apa yang dialami oleh pemirsa di rumah dan yang sedang menonton kali ini. Sepertinya Tuhan masih mau jawab atau tidak. Nah, dalam masa penantian itu apa yang harus dilakukan? Karena kan sebenarnya sukacita itu harus melampaui segala keadaan, bukan sebagian atau sepotong, tapi seluruh keadaan yang ada kan begitu Bu Pendeta. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 28 tadi. Bagaimana caranya Bu Pendeta? Kalau kita meminta sesuatu baru belum terjawab, kalau yang kita gumuli
belum terjawab. Kita harus tetap percaya walaupun apa yang kita minta itu belum terpenuhi. Berarti Tuhan tidak menghendaki apa yang kita minta dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetap harus percaya kepada apa yang terbaik. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kita. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Kadang yang kita doakan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu belum dikabulkan. Kita memintanya tetapi Tuhan belum mengabulkannya. Berarti belum demi kebaikan kita. Dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan kita dan kebaikan Tuhan beda. Iya. Beda. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Dan mendatangkan kebaikan buat kita, begitu? Ya, yang kita minta kadang dalam doa belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu belum terkabulkan. Tetaplah bertekun dan percaya. Seperti Daniel ketika harus masuk ke dalam gua singa. Dan dia mengalami bahaya yang besar. Daniel mengatakan, kalaupun saya tidak selamat dari api dan singa ini, saya tidak akan melepaskan kepercayaan saya kepada Tuhan. Meskipun tidak selamat. Meskipun tidak selamat. Itu keyakinan iman. Karena percaya bahwa kebaikan yang dirancangkan oleh Tuhan bagi kita pasti yang terbaik dibanding yang kita minta kepada Tuhan. Ini yang kadang susah ya buat manusia, apalagi zaman sekarang di dunia teknologi, media sosial ya. Kadang cuma lihat sesuatu di media sosial atau lihat tetangga punya postingan atau lihat orang lain punya postingan, itu hilang sukacita. Gampang sekali kehilangan sukacita di zaman modern seperti ini, Bu Pendeta. Apa yang harus dilakukan agar kita itu tetap terjaga melekat seperti yang disampaikan Bu Pendeta di dunia modern sekarang ini, karena memang orang gampang sekali kehilangan sukacita. Sukacita di dalam Tuhan melampaui keadaan kita. Dan sukacita yang di dalam Tuhan berbeda dengan yang ditawarkan dunia ini. Karena itu kita harus meyakini dan melekat pada Kristus sehingga ketika media sosial menawarkan dan kita melihat banyak hal yang membuat kita tergoda, kita harus kembali pada firman sehingga kita tidak tergoda dan muncul pikiran iri hati sehingga hati kita menjadi galau dan kacau karena keadaan-keadaan yang di sekeliling kita ataupun persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap bersukacita. Itu seperti Daniel katakan juga ya. Dan dia senang-senang saja kalau memang ya meskipun Tuhan tidak selamatkan pada saat itu. Ya. Kisah nyata yang bisa kami bagikan kepada pemirsa TVRI Gorontalo. Grup orkes yang terbentuk di gereja Bethel London ini, mereka bukan lahir dari orang-orang yang tanpa masalah. Dan ketika terbentuk bukan berarti kami tidak ada masalah untuk menyatukan kesehatan bersama. Demikian juga dengan Kolintang. Tetapi ketika bernyanyi dengan sungguh-sungguh ada sukacita. Sehingga masalah-masalah yang dirasakan berkurang. Kita tahan dulu Bu Pendeta Marina, berkurang dan bagaimana menyatukan tadi tim Kolintang, tapi kita akan teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita.
Kembali dalam kabar sukacita dan tema pemberitaan firman Tuhan yang masih kita terima adalah sukacita melampaui keadaan. Masih bersama dengan Ibu Pendeta Marlina Palangan dari GPIG Jemaat Bethel London. Nah, sebelum jeda atau break tadi kita bahas soal kesaksian tim Kolintang dan Orkes yang sebenarnya terbentuk dari berbagai macam pribadi yang punya masalah pribadi, tapi bisa latihan, bisa memuji Tuhan sama-sama. Kuncinya di mana, Ibu Pendeta? Kita tahu bahwa mereka pribadi yang tetap punya masalah secara pribadi dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Dan dalam memupuk kekompakan di antara tim Orkes dan Kolintang itu tidak mudah. Tetapi ketika mereka bernyanyi, mereka merasakan sukacita di dalam Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi baik dalam diri secara pribadi dan keluarga itu bisa terurai dan berkurang. Lalu di gereja Bethel London ini mereka suka menyanyi. Kesaksian kami, mereka suka menyanyi karena itu dari data yang ada di gereja Bethel maupun yang ada di desa, orang-orang tua yang ada di Bethel London umur mereka sekitar 80-an tahun dan 90-an tahun. 80-90. Ya. Sekarang ini ada opa yang umurnya 92 tahun dan dia masih masuk ke gereja. 92 tahun itu ya. Sukacita di dalam iman yang kami rasakan. Menurut kami pribadi kenapa itu terjadi? Karena mereka suka menyanyi. Orang London suka menyanyi dan ketika mereka menyanyi dengan penuh penghayatan, mereka memaknai di dalam iman lagu-lagu yang mereka nyanyikan sehingga mereka mendapatkan umur yang panjang. Karena suka memuji Tuhan ya, suka menyanyi di gereja, bukan menyanyi di tempat lain begitu ya. Luar biasa. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, kata Daud. Dan ini menjadi kunci bahwa sukacita itu bisa dimantik dari pujian. Nah, itu keadaannya berarti memang meskipun tidak baik, tapi berusaha untuk terus bersukacita. Artinya keadaan tidak boleh membatasi kita untuk bersukacita. Nah, bagaimana itu, Bu Pendeta? Keadaan tidak membatasi kita untuk tetap bersukacita. Karena sukacita di dalam Tuhan itu didapatkan dengan kedekatan dengan Tuhan. Ada hal yang kita miliki, kunci rohani yang kita harus miliki dalam keadaan yang sulit. Supaya kita memiliki sukacita. Yang pertama harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Entah lewat doa, entah lewat baca firman, entah rajin beribadah. Karena itu yang akan memupuk sukacita dalam jiwa seseorang sehingga dia mampu melewati persoalan-persoalan yang dia hadapi. Ada banyak orang yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup yang akhirnya depresi. Karena merasa bahwa persoalan yang dia hadapi terlalu besar. Dan ketika sukacita tidak ada dalam jiwanya, maka dia bisa mengalami keputusasaan. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus percaya bahwa sukacita di dalam Kristus melampaui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apalagi ketika kita menghadapi sukacita dalam bentuk kesenangan. Sukacita juga bisa dalam bentuk kesenangan. Ketika kita memaknai sukacita itu di dalam Tuhan, kesenangan itu tidak akan membuat kita hilang kendali. Karena kita tahu bahwa sukacita, kesenangan itu hanyalah pemberian Allah dan juga
bisa berlaku sementara. Ya. Jadi sukacita yang harus tepat begitu di dalam hidup ini, meskipun keadaan yang lagi baik ataupun lagi senang. Ya. Dan sukacita di saat senang ini perlu dikendalikan begitu, atau tidak boleh lost control, tidak boleh lepas dari kendali. Dan itu banyak contoh ya, bagaimana juga orang yang keadaannya lagi diberkati lalu lepas kendali, lupa diri. Seperti apa itu maksudnya, Bu Pendeta? Lupa diri karena merasa bahwa apa yang dia miliki, fasilitas yang dia miliki bisa memberi kesenangan baginya secara duniawi. Padahal hal itu bersifat semu. Secara rohani kita pahami bahwa segala fasilitas, segala kekayaan, kesenangan yang kita dapatkan itu kita harus pakai untuk memuliakan Allah. Dan harus ingat dari mana berkat itu dari datang. Mana, ya. Artinya kita tidak boleh lepas kendali dalam keadaan yang senang juga, karena sukacita paling mudah kalau dalam keadaan senang. Begitu ya. Kita bisa tergoda dan jatuh dengan apa yang kita miliki. Sekarang ini fenomena kenyamanan dengan fasilitas yang dimiliki bisa membuat orang lupa siapa sumber pemberi berkat. Proses iman. Proses iman. Kita juga tidak bisa menyepelekan proses hidup kita yang kita yakini bagian dari cara Tuhan membentuk setiap pribadi. Ketika kita bermasalah, ketika kita mengalami persoalan, bukan berarti persoalan itu sudah langsung selesai karena kita memiliki sukacita, karena kita memiliki kesenangan. Berbeda, tetapi Allah menempa kita dalam proses-proses itu, sehingga jangan melihat penderitaan itu sebagai sesuatu hal yang tidak baik. Penderitaan dan permasalahan yang kita hadapi kadang juga dipakai oleh Allah sebagai proses untuk membentuk kita, memurnikan iman kita, sehingga kita memiliki karakter Allah yang rendah hati, yang tahu dan sadar bahwa kita sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan itu sukacita iman. Itu adalah sukacita iman. Nah, sukacita iman ini berarti tidak boleh pakai pikiran dan logika kita begitu ya. Kita berpikir kayaknya tidak bisa ini, kayaknya sudah selesai sampai di sini misalnya. Apakah sukacita itu juga bisa menambah harapan kita, atau harapan yang harus timbul supaya kita tetap sukacita? Hubungannya di mana, Bu Pendeta? Sukacita itu yang menimbulkan pengharapan dalam hati kita. Sukacita yang menimbulkan pengharapan. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ketika usaha kita mengalami kebangkrutan, ketika kita kehilangan pekerjaan, ada tetap pengharapan dalam hati dan jiwa bahwa Tuhan akan menolong menyelesaikan persoalan ini. Jadi sukacita itu kita terima dari Allah, sehingga persoalan yang kita dapatkan itu tidak membuat kita putus asa. Dan itu kekuatan secara emosi. Kekuatan secara emosi, oke. Kekuatan di dalam jiwa. Itu hanya didapatkan ketika kita melekat dekat dengan Tuhan. Sebagai sang pokok anggur. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 11 dikatakan, akulah pokok anggur. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Sukacita tidak bisa datang dari tempat lain. Hanya sumbernya dari Allah lewat Yesus Kristus. Itu secara iman Kristen yang kita pahami. Kalau boleh saya pahami bahwa setiap masalah yang datang, ujian yang datang adalah kesempatan kita untuk bagaimana belajar bersukacita. Sukacita ini tidak
sama dengan senang-senang begitu saja. Sukacita itu adalah pemaknaan yang dalam tentang kehadiran Tuhan dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pemaknaan yang dalam. Ya, dengan Tuhan. Sehingga ketika kita membangun relasi yang dekat dengan Allah, maka lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, kita mampu untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita alami, membuat kita terjebak untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Dan sukacita di dalam Tuhan inilah yang akan menuntun kita untuk menempuh jalan mana yang harus kita ambil. Hikmat akan dikaruniakan Allah, kemampuan akan diberikan oleh Allah, sehingga dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, kita mampu untuk berdiri dan mengatakan, terima kasih Tuhan atas persoalan yang telah dilewati. Dan karena itu, dalam salah satu unsur dari sukacita adalah bersyukur. Ada poin lagi, bersyukur begitu ya, dalam segala hal. Kita tahan lagi, Bu Pendeta Marlina, kita akan kembali dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali dalam kabar sukacita dan tema pemberitaan firman Tuhan masih dalam sukacita melampaui keadaan bersama Ibu Pendeta Marlina Palangan. Sebelum saya ke Ibu Pendeta Marlina, saya ingin memberi kesempatan kepada audiens yang ada di tempat ini di GPIG Jemaat Bethel London. Ada anak muda mungkin yang ingin bertanya, silakan. Di era zaman modern sekarang ini tentunya sukacita sangat berarti bagi kita anak muda. Karena itu saya memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana menurut Ibu Pendeta perbedaan antara kebahagiaan yang dicari seperti membeli barang dengan sukacita yang ditemukan, misalnya saat tertawa bersama teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ibu Pendeta, tadi pertanyaannya ini anak muda bertanya ini. Itulah pertanyaan anak muda yang sekarang realitanya tergantung sekali dengan hal-hal yang bersifat duniawi begitu ya. Sukacita harus dikendalikan juga, sukacita harus dikontrol juga. Khususnya dalam kehidupan anak muda. Kira-kira begitu ya, Adisti ya, seperti itu kira-kira. Oke. Kesenangan yang ditawarkan dunia yang kadang menjadi godaan bagi anak muda itu kadang tidak terbatas. Karena itu ada banyak anak-anak muda yang karena mencari kesenangan akhirnya mencari kebahagiaan itu lewat narkoba. Mencari kesenangan dengan obat-obat terlarang. Karena mereka menganggap bahwa kesenangan yang didapatkan dengan cara minum minuman keras, obat-obat terlarang, itu akan menghilangkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan kadang juga karena anak-anak muda, anak remaja mencari identitas. Jati diri ya. Ya, jati diri sebagai anak remaja. Nanti kalau kita merokok baru jadi jagoan, baru keren, minum gitu ya? baru keren. Yang akhirnya mereka melampaui cara-cara yang Tuhan tidak kehendaki. Senang dengan bersama teman, tertawa, tetapi masih dalam batasan-batasan sebagai anak-anak Tuhan, silakan. Tetapi dengan cara yang sudah tidak pantas, mencari kesenangan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah bukan sukacita di dalam Tuhan. Batasan tentang sukacita di dalam Tuhan dengan kesenangan-kesenangan yang kita ciptakan untuk menyenangkan diri itu berbeda. Sukacita yang kita ciptakan sendiri berbeda dengan sukacita yang Tuhan berikan. Mencari teman yang baik akan menentukan juga karakter kita sebagai anak muda. Kalau kita salah bergaul, maka kita bisa juga terjerumus pada hal-hal yang membuat diri kita menjadi rusak. Karena itu kepada anak-anak remaja dan pemuda, carilah teman yang bisa membangun kita sehingga kita menentukan sukacita yang sepantasnya sebagai anak remaja. Baik, luar biasa. Sudah bisa diterima ya jawabannya oleh tadi menanya Adisti. Iya. Dan kita kembali juga mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Kalau ada nanti tolong angkat tangan supaya kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya bagaimana tadi soal bersyukur dalam segala hal sebelum jeda tadi ya. Itu apa yang bisa dijelaskan lagi Bu Pendeta? Bersyukur dalam segala hal itu berarti dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita baik-baik saja, kita tahu menempatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tahu menempatkan rasa syukur. Ya, karena bersyukur dalam keadaan kita baik beda kan ketika kita bersyukur dalam keadaan kita susah. Tidak baik ya. Ya, karena itu bersyukur dalam keadaan yang baik membuat kita mengakui bahwa yang kita terima dan kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu bagian dari sukacita kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, itu berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita
kepada Tuhan dalam situasi yang sulit itu dengan keyakinan bahwa sesulit apapun persoalan ini, proses akan saya lewati, tetapi saya yakin Tuhan akan menolong saya sehingga saya bisa melewati persoalan yang sulit ini. Itu sukacita dan rasa syukur di dalam situasi yang sulit. Dengan keadaan yang kita alami dan memaknai setiap kesenangan atau pemberian yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur dalam segala hal. Segala hal. Nah, mungkin saya kembali ke Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa ada di tempat ini. Ada satu pertanyaan kepada Ibu Pendeta. Ya. Tentang bersyukur. Kita ambil dari sebuah pertandingan. Biasa ada pertandingan tinju. Lalu biasa pemain petarung itu akan membuat selebrasi. Lalu karena dia menang, dia akan bersyukur. Lalu dia berbagai macam selebrasi, mungkin begini, ya kan? Lalu pertanyaan saya, apakah mengucap syukur atas kemenangan itu akan diterima Tuhan? Karena kenapa saya bertanya demikian? Ketika kita mengucap syukur karena kemenangan atas lawan kita jatuhkan, lalu dari syukur kita ada yang disakiti. Barangkali demikian. Baik. Terima kasih. Shalom. Shalom. Dengan Bapak siapa Pak? Boleh? Herclemes Talmesa. Bapak Herclemes. Herclemes Talmesa. Oke, baik. Terima kasih Pak Herclemes. Pertanyaannya cukup menarik. Diilustrasikan dalam sebuah pertandingan tinju saat kita menjadi petarung, ya, lalu menjatuhkan orang lain karena ya memang harus kita jatuhkan. Saat itu kita bertanding begitu ya. Kita menang. Ucapan syukurnya di atas kekalahan orang lain begitu ya. Ini seperti apa? Apakah konteksnya sesuai bersyukur seperti itu atau ada cara pandang lain sesuai firman Tuhan yang bisa Ibu Pendeta Marlina jelaskan soal ini? Ketika Mike Tyson bertanding lalu dia menang. Ya. Ada iman yang tetap disampaikan kepada Tuhan. Saya menang karena kekuatan dari Allah. Dalam sebuah pertandingan tetap ada yang kalah dan ada yang menang. Kita melihat bahwa ketika mereka yang berjuang untuk memenangkan hal itu, pasti dia sudah melakukannya dengan latihan, dengan berbagai hal, dan juga ketika imannya secara Kristiani mengakui bahwa yang dia lakukan dalam kehendak Tuhan dan dia menang, dia tetap memuji Tuhan secara iman Kristen. Dan itu dilakukan juga oleh seorang pemain tinju Mike Tyson ketika dia menang. Tetapi juga ketika dia kalah, dia juga mengucap syukur. Ketika dia sempat kalah dan dia mengakui bahwa kekalahan ini membuat dia rendah hati untuk mengakui kekalahan dari lawannya. Jadi intinya adalah dia bertanya pada Tuhan ya, saat mungkin ya bertanding ya kita serahkan semuanya pada Tuhan dan apa yang terjadi berarti sesuai dengan kehendak Tuhan begitu. Setiap pertandingan biasanya mereka yang memiliki iman, entah dia Islam atau Kristen, tetap membawa dalam doa. Dan ketika dia menang, dia mengakui bahwa dia berjuang bersama dengan Tuhan yang dia percayai. Karena itu dia menaikkan syukur. Dan itu wajar terjadi dalam satu kompetisi, sebuah pertandingan dan sebuah kompetisi. Bisa Pak Herclemes bisa memahami ya jawabannya, dan ini menjadi hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya, Bu Pendeta. Nah, dalam kesempatan ini ada garis besar apa, karena kita sudah ada di akhir dari kabar sukacita
sukacita melampaui keadaan tentunya. Apa yang bisa disampaikan kembali kepada kita semua yang menyaksikan, terutama kepada pemirsa yang saat ini juga menonton kabar sukacita tentang tema firman Tuhan ini, silakan kembali disampaikan apa yang harus dipahami untuk topik firman Tuhan kali ini, Ibu Pendeta. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini, percayalah dalam keadaan apapun, dalam persoalan apapun yang kita hadapi, jangan sampai sukacita kita hilang, jangan sampai persoalan yang kita hadapi merampas sukacita kita. Yakinlah bahwa apa yang kita hadapi, sukacita itu melebihi persoalan yang kita hadapi. Karena itu tetaplah bersukacita, seperti tembang yang akan kita dengar pada sesi terakhir pada saat ini, yaitu ku bersukacita, sebagai bagian penutup dari acara kita saat ini. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Marina, dan kita buka dengan doa. Sekali lagi kita akan tutup juga dengan doa agar firman Tuhan ini menjadi perenungan dan dapat kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Silakan Ibu Pendeta Marina. Pemirsa, terima kasih sudah bersama dengan kami saat ini dalam acara Kabar Sukacita, dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajari kami untuk memiliki sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Ajar kami untuk berakar dalam Tuhan ketika kami menghadapi kehidupan yang berat. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Berilah kami damai dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta Marina Palangan yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan kali ini. Dan dari GPIG Jemaat Bethel London, sampai di sini perjumpaan kita dalam Kabar Sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.